Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 Universitas Khairun Ternate. Perkenalkan, nama saya Ina Permatasari Dewi. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 di Universitas Khairun Ternate. Dengan nomor induk mahasiswa 10156222052. Video pembelajaran uji kinerja ini saya laksanakan di SMP PGRI Tugu 207 Kabupaten Bogor dengan memilih materi pembelajaran menelaah struktur teks cerita inspiratif. Baiklah, selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Sudah berdoa belum? Ya, silahkan berdoa terlebih dahulu. Setelah berdoa, nanti seperti biasa baca salawat 1 kali. Silakan dipimpin doa. Siap, sebelum belajar mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, salawat dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu cek dulu kehadirannya ya. Ya. Ada Herza, sakit. Ada Nela, ada Anggi Firmansyah, Anggi dengan Anggi, Waspa. Iya. Yang tidak hadir ada Anggi, Adrian, Fadil ya. Baik. Anak-anak, apa kabarnya? Baik. Sudah siap untuk belajar hari ini? Siap. Semangat ya? Siap. Semangat? Semangat. Baik. Kemarin kita sudah belajar mengenai teks cerita inspiratif. Ada yang masih ingat apa sih cerita inspiratif itu? Yo, ada yang masih ingat apa itu teks cerita inspiratif? Apa inspiratif? Ya, silakan. Ya, lalu memberikan apa? Gimana? Iya, teks cerita inspiratif itu bisa diangkat dari sebuah cerita, baik itu yang fakta ataupun yang fiktif, mampu memberikan ilham atau inspirasi bagi pembacanya. Nah, yang akan kita pelajari hari ini adalah mengenai apa? Struktur dari teks cerita inspiratif. Ya. Nah, kita simak dulu di sini. Ya. Kompetensi dasar ya pada pembelajaran hari ini adalah menelaah struktur kebahasaan dan isi teks cerita inspiratif. Yang berdasarkan kompetensi dasar tersebut, adapun tujuan pembelajaran pada hari ini. Apa tujuan pembelajarannya? Kita lihat di sini. Tujuan pembelajaran setelah kalian melaksanakan pembelajaran pada hari ini, diharapkan kalian dapat menentukan struktur teks cerita inspiratif. Dan yang kedua, setelah menentukan, kalian akan menelaah struktur teks cerita inspiratif dengan tepat. Ya, jadi ada 2 tujuan pembelajaran. Baik, sebelum masuk ke materi, kita simak video terlebih dahulu.
superhero. Ternyata bahwa menurut dia tukang sampah itu adalah superhero. Kenapa? Ini alasannya kenapa dia ingin menjadi seorang tukang sampah. Kemudian mencari 10 dari 10. Boleh tepuk tangan dulu untuk Bapak. Ada yang bisa kita petik tidak hikmahnya dari itu? Menginspirasi tidak? Menginspirasi. Sangat menginspirasi. Ini adalah salah satu contoh video oleh dia, video inspirasi. Kenapa inspirasi? Kenapa inspiratif? Bisa kita ambil petik hikmahnya? Ya, kenapa kita? Karena bisa mengajak kita untuk menjaga kebersihan. Iya. Ya, ya Pak Dir, silakan Dita. Menurut kamu apa Dita? Bisa berbakti kepada orang tua. Iya, itu yang paling utama. Berbakti kepada orang tua. Mengenai struktur, ya di dalam cerita inspiratif itu terdapat berapa struktur? 5 struktur, betul. Terdapat 5 struktur, ya. Yang pertama kita lihat. Struktur yang pertama adalah orientasi. Ya. Apa sih orientasi? Pengenalan. Iya, pengenalan, betul. Orientasi adanya di awal, di tengah, di akhir. Awal. Ada di awal. Namanya orientasi. Orientasi itu pengenalan. Kalau kenalan itu pasti adanya di awal. Good. Ya. Yang kedua ada perumitan peristiwa. Ya. Setelah pengenalan ada perumitan peristiwa. Kalau perumitan peristiwa itu adalah munculnya suatu permasalahan. Yang ketiga ada komunikasi. Yang keempat resolusi. Dan yang terakhir adalah kode. Ya, kode ini adalah bagian akhir atau simpulan dalam sebuah cerita. Baik. Ya. Ada yang bisa bacakan di atas, teks di atas, silakan satu orang. Pandu, silakan Pandu. Silakan Pandu, bacakan. Terbaca tidak? Oh, Melisa boleh Melisa. Sejak kecil, Jordan memiliki ketertarikan dalam bidang olahraga. Salah satu cabang olahraga kesukaannya adalah bola basket. Iya. Kira-kira ini masuk ke dalam orientasi apa? Masuk ke dalam struktur apa? Orientasi. Orientasi. Ya. Kenapa masuk ke dalam orientasi? Kenapa orientasi? Karena ada pengenalan. Siapa yang dikenalkan di situ? Tokoh Jordan. Maka ya teks ini masuk ke dalam orientasi. Ya, karena apa? Karena mengenalkan tokoh yang akan diceritakan, yang tokohnya adalah Jordan. Berikutnya teks kedua. Siapa yang akan membacakan? Angkat tangannya. Silakan yang bacakan. Silakan Tita. Saat baru duduk di bangku SMA, Jordan pernah ditolak saat ingin mengikuti seleksi masuk tim basket sekolahnya. Alasan utama pada saat itu adalah karena yang terlalu pendek. Selain itu, dia juga dinilai kurang mahir dalam bermain tersebut. Iya. Kira-kira ini masuk ke dalam apa? Perumitan peristiwa. Perumitan peristiwa. Kenapa perumitan peristiwa? Mulai muncul masalah. Masalahnya apa? Jordan ditolak oleh klub basket di SMA-nya. Karena apa? Badannya yang terlalu pendek. Itu mulai muncul masalah atau perumitan peristiwa. Bagus sekali. Ini masuk ke dalam perumitan peristiwa. Nah, berikutnya silakan angkat tangannya yang mau membacakan. Suaranya kelantang. Silakan. Siapa yang membacakan kita? Silakan kita. Jordan sangat sedih mendengar hal itu, tapi ia tak menyerah. Ia tetap berlatih dengan giat setiap hari di rumah. Tidak hanya tekniknya, ia juga melatih fisiknya dengan sangat keras dan disiplin. 2 tahun berikutnya ia kembali mengikuti seleksi tim sekolahnya dan diterima.
Iya. Kira-kira masuk ke dalam Komunikasi. komunikasi. Apa komunikasi? Puncak masalah. Puncak masalah. Kenapa itu disebut puncak masalah? Karena meskipun ia ditolak, ia tidak mudah menyerah. Tapi apa yang ia lakukan? Terus berusaha, terus berlatih sekuat tenaganya. Ya, untuk apa? Untuk mencapai tujuannya. Ya, makanya ini masuk ke dalam komunikasi. Ya, komunikasi ini adalah bagian yang menuliskan tahapan peristiwa yang berkembang, ya, menjadi sebuah masalah yang besar. Dan pada bagian komunikasi berbagai permasalahan dimunculkan. Ya, permasalahan di sini adalah saat Jordan melakukan apa? Melakukan latihan yang terus-menerus bekerja keras. Ya. Baik, berikutnya, Aika silakan. Pada kompetisi SMA tahun 1981, Jordan membuktikan kerja kerasnya. Pada game pertamanya, ia berhasil mencetak 40 angka. Ia juga memiliki statistik yang mengesankan, rata-rata 25 angka per game, dan memenangkan kompetisi SMA di tahun yang sama. Baik, ya. Masuk ke dalam apa berarti ini? Resolusi. Apa itu resolusi? Bagian yang berisi iya, mulai apa? Masalahnya mulai mereda atau mulai menyelesaikan masalah. Masuknya ke dalam resolusi. Ya. Berikutnya, silakan. Siapa yang mau membacakan? Habil, silakan Bil. Ia pensiun tahun 2003 dan tercatat sebagai pemain yang mencetak angka terbanyak kedua dalam satu musim. Kini Jordan menjadi pemilik klub NBA, pebisnis, dan salah satu legenda basket sepanjang masa. Ia pensiun tahun 2003 dan tercatat sebagai pemain yang mencetak angka terbanyak kedua dalam satu musim. Ini pencapaian yang didapatkan oleh Jordan. Berarti ini masuk ke dalam apa? Koda. Kenapa ini masuk ke dalam koda? Kesimpulan yang memiliki pesan. Iya, kesimpulan dan memiliki Pesan. Hasil dari kerja kerasnya, ia mendapatkan prestasi yang sangat luar biasa. Ya, kode ini berisikan kesimpulan dan pesan yang bisa kita petik atau yang bisa kita ambil hikmahnya. Paham sampai sini? Paham. Mohon perhatiannya. Mohon perhatiannya. Setelah kalian menyimak ini, Ibu akan membagikan kelompok. Kelompoknya masih sama dengan yang kemarin. Sudah duduk dengan kelompoknya? Sudah. 4 sampai 5 orang ya. Ada yang 4 orang, ada yang 5 orang. Sudah ya, duduknya dengan kelompoknya masing-masing. Nah, nanti Ibu akan memberikan kalian LKPD, lembar kerja peserta didik. Di LKPD ini nanti kalian kerjakan tugasnya. Ya, untuk teksnya bagaimana? Teksnya sudah Ibu siapkan juga ada. Ya, nanti teksnya kalian baca. Setelah kalian baca, kalian diskusikan dengan teman kelompoknya. Untuk mengerjakannya langsung di lembar ini. Paham sampai situ? Paham. Kalian baca teksnya. Setelah kalian baca, kalian tuliskan temuan yang kalian dapatkan berdasarkan apa? Berdasarkan diskusi dengan kelompoknya masing-masing. Ya, paham sampai situ dulu? Paham, ya. Jangan lupa tulis anggota kelompoknya, ya. Ibu sampaikan sekarang ya. Ibu bagikan dulu. Ini kelompok Melisa. Tulis anggota kelompoknya ya.
silakan dibaca dulu, nanti teman kamu tinggal kalau dibaca tinggal didiskusikan. Ya, yang tugasnya nulis siapa kamu? Ya, sok, silakan cek ya. Silakan dibaca dulu ya. Yang cermat bacanya, jangan sampai kelewat. Tidak perlu terburu-buru. Dibaca dulu, dipahami dulu isinya, baru setelah itu didiskusikan ya. Harus teliti mengerjakannya, jangan asal ya. Gimana Elisa? Sudah sampai mana? Oh, resolusi bagus. Kelompok kamu sudah sampai mana? Sampai komunikasi. Sudah ketemu ya komunikasinya. Kelompoknya Anissa, gimana Anissa? Sudah sampai mana nih? Sampai resolusi. Kelompoknya Risha sampai mana? Komunikasi. 5 menit lagi ya. Ya, 5 menit ya, boleh. Karena masih ada beberapa yang belum selesai, baru sampai komunikasi. Beri waktu 5 menit lagi ya. Beres mesin. Ininya ada di paragraf berapa sudah dituliskan? Ya, sama kutipannya ya. Kutipannya dituliskan juga. Ini berisi operasi. Kutipannya ada tidak? Tidak dicantumkan kutipannya. Ini kan paragraf 5, 6, dan 7. Paragraf ini kan masuk ke dalam komunikasi menurut kamu. Nah, kutipannya yang mana di paragraf 5, 6, dan 7 ini? Kalimatnya yang mana? Tuliskan kalimatnya. Ya. Kutipannya yang mana ini? Ada tidak? Kutipan di dalam paragraf 8 ini. Ini kan paragraf 8. Di paragraf 8 ini tadi dijelaskan adanya peristiwa mawar menyampaikan pada sang bambu bahwa dirinya sangat bermanfaat bagi manusia dan tumbuhan. Nah, bahwa ini ada di sini, di mana kalimat yang mana yang menunjukkan disebut seperti ini? Tuliskan di sini. Ya, sama yang koda juga, gitu ya. Kalau yang ini, yang komunikasi ini sudah jelas nih, ada contohnya. Tentu saja aku iri dengan ini kan ada di paragraf 5, 6, dan 7. Nah, sama yang paragraf 8 juga tuliskan kutipannya. Ya, paham ya? Baik, anak-anak sudah selesai mengerjakannya? Oke, bagus. Ya, nanti kalian siap-siap untuk tampil ya tiap kelompok. Saat kalian menyampaikan hasil diskusi kalian, langkah yang pertama ucapkan dulu salam. Setelah salam, perkenalkan diri. Setelah perkenalkan diri, baru sampaikan ya yang sudah kalian diskusikan. Berurutan ya, maksudnya berurutan itu nanti setiap kelompok semuanya menyampaikan hasil diskusinya. Jangan hanya perwakilan satu orang. Supaya apa? Supaya kalian belajar berani menyampaikan pendapat atau berbicara di depan orang banyak. Paham? Baik, kelompok pertama yang akan tampil kelompok 1, kelompok Adenela. Silakan kelompok Adenela maju. Yang lain berikan tepuk tangan. Oke. Yang lain mohon disimak dan diperhatikan ya. Maskernya nih boleh nih, lepas dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
yang kamu bacakan? Perumitan. Perumitan peristiwa. Baik. Silakan kelompok 1, perumitan peristiwa yang kamu temukan ada di paragraf berapa? Paragraf 3 dan 4. Paragraf 3 dan 4. Silakan dijelaskan kenapa paragraf ketiga dan keempat. Yang lain mohon diperhatikan. Paragraf ketiga, tahukah kau, aku selalu ingin sepertimu berbunga dengan indah, memiliki aroma yang harum, selalu dipuji cantik dan menjadi saksi cinta manusia yang indah. Paragraf keempat, tapi tahukah kau, aku sebenarnya iri denganmu, sang bambu keheranan. Ya, berikutnya. Yang lain tidak ribut. Struktur komplikasi. Paragraf 5, tentu saja aku ingin. Paragraf 5, 6, dan 7. Paragraf 5, tentu saja aku iri denganmu. Coba lihat, aku punya batang yang sangat kuat. Di saat badai datang, kau tetap bertahan, tidak goyang sedikit pun. Paragraf 6, bambu baru sadar bahwa ia punya kekuatan yang dia anggap biasa saja ternyata bisa mengagumkan di mata sang mawar. Paragraf 7, kamu benar bambu, aku sering dipakai sebagai hiasan dan dicari orang, tapi tahukah kamu, aku akan layu beberapa hari kemudian, tidak seperti kamu. Ya, berikutnya suaranya yang lantang ya, supaya terdengar oleh teman-temannya. Suaranya lebih keras lagi. Resolusi paragraf 8. Resolusi terdapat di paragraf berapa? Paragraf 8. Paragraf 8. Buktinya yang mana? Kalau itu masuk ke dalam resolusi, silakan dibacakan. Kamu tahu manusia sering menggunakan dirimu sebagai alat untuk mengalirkan air. Kamu sangat berfungsi bagi tumbuhan yang lain. Dengan air yang mengalir pada tubuhmu, kamu menghidupkan banyak tanaman. Ya, baik. Berikutnya koda. Koda ada di paragraf berapa koda? Silakan Adek. Struktur koda berada pada paragraf 9. Paragraf 9 ditandai dengan kutipan kalimat bambu bertekad untuk selalu berusaha menjadi makhluk yang berguna bagi lingkungan. Iya, berarti pesannya apa? Pesan yang diberikannya apa? Pesannya yaitu bambu bertekad untuk selalu berusaha menjadi makhluk yang berguna bagi lingkungan. Iya, baik. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Ya, silakan duduk kelompok 1. Berikutnya kelompok 2, kelompoknya Tita dan Risha beserta teman-teman yang lainnya. Silakan. Silakan Tita, lalu ada Risha, siapa lagi? Fatur dan Habil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan mengenai struktur teks inspiratif. Yang pertama ada struktur orientasi yang terdapat pada paragraf 1 dan 2. Dalam paragraf 1 dan 2 berisi pengenalan tokoh yaitu bunga mawar, pengenalan pohon bambu ditandai dengan kehidupan. Pada paragraf 1 disebut tanaman terdapat pada pohon bunga mawar yang sedang berbunga. Ya. Berikutnya Struktur perumitan peristiwa pada paragraf 3 dan 4. Pada paragraf 3 dan 4 beri rangkaian peristiwa yang bergerak ke arah komplikasi peristiwa. Sang bambu yang mengatakan bahwa dirinya ingin seperti mawar yang cantik dan disukai banyak orang, padahal mawar merasa ini dengan keindahan bambu ditandai dengan kutipan paragraf ketiga. berikutnya Berikutnya struktur komplikasi pada paragraf 5, 6, dan 7. Dalam paragraf tersebut berisi komplikasi karena merupakan puncak masalah dan cerita peristiwa puncak saat mawar
saat Mawar menyampaikan kelebihan dan kekuatan yang dimiliki sang bambu. Paragraf 5, tentu saja aku iri denganmu, coba lihat kau punya batang yang kuat. Saat badai datang kau tetap bertahan, tidak goyah sedikit pun. Dalam paragraf tersebut termasuk dalam resolusi Struktur yang berikutnya adalah struktur resolusi yang terdapat pada paragraf 8. Dalam paragraf tersebut termasuk dalam resolusi dikarenakan adanya penyesuaian dari komplikasi. Adanya peristiwa Mawar menyampaikan pada pohon bambu bahwa dirinya sangat bermanfaat bagi manusia dan tumbuhan. Dalam paragraf ke-9 berisi kesimpulan atau pesan moral yang dapat diambil ditandai dengan kutipan kalimat. Bambu bertekad untuk selalu berusaha menjadi makhluk yang berguna bagi lingkungan. Iya, baik. Itu yang disampaikan oleh kelompok 2 bisa dipahami? Ya, Ibu yakin kalian paham ya? Baik, terima kasih kelompok 2. Berikutnya kelompok ketiga, Melisa dan kawan-kawan silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Melisa Susi dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan hasil diskusi dengan kelompok kami. Di sini ada struktur orientasi. Ada pada paragraf 1 dan 2. Dalam paragraf 1 dan 2 berisi pengenalan tokoh yaitu bunga mawar dan pohon jambu, ditandai dengan kutipan pada paragraf ke-1. Tanda kutip 2, di sebuah taman terdapat tanaman bunga mawar yang sedang berbunga. Oke, selanjutnya Berikutnya, saya Siti Mutiara akan membahas struktur perumitan peristiwa paragraf 3 sampai 4. Dalam paragraf peristiwa, sang bambu yang mengatakan bahwa dirinya ingin seperti mawar yang cantik dan disukai banyak orang, padahal Mawar merasa iri dengan kelebihan bambu. berikutnya, Saya Muhammad Fabiansa akan menjelaskan tentang komplikasi pada paragraf 5, 6, 7. Dalam paragraf tersebut berisi komplikasi karena merupakan puncak masalah. Paragraf 5, tentu saja aku iri denganmu, coba lihat kau punya batang yang sangat kuat. Saat badai datang kau tetap bertahan, tidak goyah sedikit pun. Paragraf 6, bambu baru sadar bahwa dia tidak punya kekuatan. Kekuatan yang dia anggap biasa ternyata sangat bisa mengagumkan di mata sang mawar. Saya Muhammad Afrizal akan menjelaskan struktur resolusi paragraf 8. Mawar menyampaikan pada sang bambu bahwa dirinya sangat bermanfaat bagi manusia dan hewan, ditandai dengan kutipan berikut. Kamu tahu manusia sering menggunakan dirimu sebagai alat mengalirkan air. berikutnya, Saya Tazil akan membacakan struktur koda paragraf 9. Paragraf 9 berisi kesimpulan atau pesan moral yang dapat diambil. Ditandai dengan kalimat, bambu bertekad untuk selalu berusaha menjadi makhluk yang berguna bagi lingkungan. Oke, baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. baik, silakan duduk kembali. Tadi sudah ada beberapa kelompok yang tampil. Ibu rasa kalian juga kurang lebih jawabannya pasti akan sama seperti itu. Nanti akan Ibu koreksi hasil pekerjaan kalian dan akan Ibu nilai. Ya, berdasarkan yang sudah kalian kerjakan dan sudah kalian simak pada pembelajaran kali ini, ya kita sama-sama simpulkan terlebih dahulu. Ya, baik. Ada berapakah struktur di dalam teks cerita inspiratif? 5. Apa saja? Sebentar. Ibu minta satu orang yang berani. Silahkan. Silakan. Orientasi, perumitan peristiwa, komplikasi,
resolusi dan koda. Iya, baik. Nah, berarti ada 5. Ya, berarti kalian sudah mulai paham, sudah bisa menentukan. Baik, dari teks cerita inspiratif tentang bunga mawar dan pohon bambu, apa yang bisa kita petik hikmahnya? Apa yang bisa kita petik hikmahnya? Harus bagaimana? Pohon bambu merasa tidak percaya diri dengan apa yang ia miliki. Ia melihat bunga mawar yang begitu indah, begitu cantik, banyak orang yang menyukainya. Tapi ternyata pohon bambu memiliki kelebihan. Ia memiliki apa? Batang yang luas dan bermanfaat bagi manusia. Ya. Nah, dari hal tersebut kita dapat menyimpulkan apa? Bahwa iya, apa Tita? Silakan Tita. Tadi Harus selalu bersyukur dengan apa yang kita miliki. iya, karena sejatinya setiap makhluk itu memiliki kelebihannya masing-masing, memiliki versi terbaiknya masing-masing. Ya, sudah paham sampai sini? Baik, Ibu ucapkan terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua.